Penyu TV, cerdas, tangkas, berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar bersama dengan Bu Widya. Kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha perorangan dan kelompok. Berdasarkan pengelolanya, usaha ekonomi dibedakan menjadi dua, yaitu usaha yang dikelola sendiri dan usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perseorangan biasanya modalnya terbatas. Contoh usaha ekonomi yang dikelola perseorangan antara lain usaha pertanian. Seorang petani kebanyakan mengelola usaha pertanian secara perorangan dengan modal terbatas. Meskipun demikian, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran, namun hanya beberapa orang saja yang bisa melakukannya. Contoh usaha lainnya yaitu industri kecil. Industri kecil umumnya merupakan industri rumah tangga. Contoh industri kecil diantaranya usaha kerajinan seperti mebel, pembuatan meja, kursi dan lemari, industri keramik, kerajinan, dan tembikar. Usaha lain yang dikelola sendiri adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan biasanya dikelola secara perorangan dengan jumlah kecil sampai menengah. Contohnya adalah membuka warung, pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, dan pedagang hasil bumi. Usaha lain yang masih dikelola sendiri antara lain usaha jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya adalah bengkel, fotokopi, tukang cukur, tukang pijat, dan lain-lain. Usaha ekonomi yang dikelola berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun hal bagi hasil. Contoh usaha ekonomi yang dikelola bersama-sama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan sedikitnya oleh dua orang. Pendiri firma biasanya orang yang sudah saling kenal. Setiap anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Resiko tindakan anggota firma ditanggung bersama. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang perusahaan atau lebih. Modalnya berasal dari pengusaha itu dan dari beberapa orang penanam modal. Pengusaha menjadi pemimpin perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan perusahaan. Para penanam modal mempercayakan pengelolaan CV kepada pengusaha. Sebuah pengusaha yang berbentuk CV bisa dikembangkan dari sebuah firma. Hal ini terjadi jika sebuah firma ingin mengembangkan usaha dan menambahkan modalnya. Selanjutnya adalah PT. Perseroan terbatas atau PT adalah perusahaan yang diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan penanaman modal dalam sebuah perusahaan. BUMN atau perusahaan milik negara adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan. BUMD, perusahaan daerah, adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendiriannya adalah antara lain untuk turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, BUMD juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur. Yang terakhir adalah koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi produksi, juga koperasi jasa dan koperasi serba usaha. Semoga kalian paham penjelasan tadi.
Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.